kita lanjut kembali membahas salah satu film yang pastinya teman-teman tahu, yaitu Spider-Man No Way Home. Diceritakan di awal kisah, Spider-Man diketahui identitasnya oleh semua orang. Itu diberitakan dalam TV besar di salah satu kota tempat tinggalnya, sehingga Spider-Man menjadi bingung. Dia juga dituduh telah membunuh Mysterio. Kemudian MJ juga merasa terteror dengan kondisi itu. Kemudian dia pulang dan berusaha merundingkan kondisi itu. Dalam kisah Spider-Man yang ini, kita akan menemukan tentang dunia paralel. Akhirnya Peter diinterogasi oleh polisi bersama teman-temannya karena dia menjadi orang paling terkenal di muka bumi hari itu. Dia dengan MJ berusaha tetap menjalaninya dengan tegar. Ada dua kubu yang pro Spider-Man dan kubu yang tidak suka dengan Spider-Man, karena bagi mereka Spider-Man adalah sumber bencana. Kondisi itu mempengaruhi pendaftaran mereka ke MIT, sebuah idola sekolah yang ingin dituju mereka. Tapi karena berita itu membuat mereka tidak diterima, itu membuat si Peter mengunjungi penyihir Dr. Strange untuk meminta bantuan, dan di sana Dr. Strange menawarkan sebuah solusi, yaitu menghapus ingatan semua orang. Namun ketika merapal mantra, si Peter malah cerewet dan itu mengacaukan mantranya, sehingga Peter harus melakukan sesuatu, yaitu memberitahukan teman-temannya sebelum merapal mantranya kembali. Dan juga efek samping dari mantra itu ternyata bisa mengakibatkan hal tak terduga. Dan ketika dia negosiasi dengan dosen untuk menerima teman-temannya, sesuatu terjadi. Spider-Man atau Peter Parker bertemu musuh yang tidak asing lagi, dan itu berasal dari akibat dari rapalan mantra yang membuka gerbang dunia paralel. Siapakah dia? Pasti teman-teman tahu dengan Dr. Octopus ini. Dia sudah mati dalam seri-seri sebelumnya, namun ini adalah dunia Peter yang sekarang adalah bukan dunia Spider-Man yang dalam film sebelum ini. Dan dia tertarik ke dalam semestanya Spider-Man yang di dalam dunia Avenger ini. Jadi di sini efek samping dari rapalan mantra itu adalah karena gagal, jadi membuka gerbang dunia paralel, sehingga banyak tokoh-tokoh yang muncul ke semesta milik Peter Parker yang ini, yang di film ini. Terlihat mereka bertempur dan kostumnya Dr. Octopus malah dihack, karena di dalam semesta ini lebih canggih dibanding semesta Spider-Man yang sebelumnya, sehingga kostumnya langsung dihack. Ketika mereka sedang ngobrol, datanglah Dr. Osborn, salah satu musuh berat di Spider-Man versi sebelumnya. Kemudian Dr. Strange menangkap orang-orang yang muncul, yang kelepasan dari universe lain itu dengan sihirnya. Mereka dimasukkan ke dalam botol raksasa. Kemudian Peter meminta bantuan teman-temannya untuk ikut membersihkan kesalahan itu. Yang sudah tertangkap adalah Dr. Octopus dan juga ada
manusia kadal itu siapa. Kemudian Spider-Man bermaksud mencari karakter-karakter lain yang lepas dari gerbang dunia paralel itu, dan dia menemukan manusia listrik. Di sana dia bertarung dan ditolong oleh manusia pasir. Ternyata manusia pasir juga tersedot oleh mantra Dr. Strange. Akhirnya manusia pasir membantu Spider-Man dari semesta ini untuk menangkap si manusia listrik, dan kemudian dibawa ke botol raksasa di dalam rumah sihir Dr. Strange. Akhirnya mereka kembali ke rumah Dr. Strange dan berunding. Di sana banyak kejadian-kejadian lucu karena mereka agak terbingung-bingung dengan kondisi itu. Karena Peter yang dikenal oleh manusia pasir wajahnya bukan itu. Setelah mereka berada di rumah sihirnya, kemudian mereka mengobrol asik, berusaha menjelaskan dan saling menceritakan tentang keadaan dan keberadaan mereka. Juga salah satunya manusia yang seperti kadal manusia dinosaurus di tempat lain. Dr. Osborn sedang bertengkar dengan sisi gelapnya hingga dia marah dan memecahkan topeng monsternya. Namun topeng monsternya tetap tertawa. Di sisi lain, Dr. Osborn yang versi positif mengunjungi Bibi Mai, dan itu sangat membuat khawatir Peter. Namun demikian, akhirnya Peter mengajak Dr. Osborn untuk berkumpul bersama monster dan superhero lainnya yang sudah ditangkap sebelumnya. Di sini Dr. Osborn masih waras. Kemudian Dr. Strange bermaksud mengembalikan mereka ke alamnya masing-masing, namun karena alasan moralitas si Peter berubah pikiran dan akan berusaha membuat kemungkinan lain dengan memberi kesempatan mereka kedua. Namun itu ditolak oleh Dr. Strange sehingga mereka kejar-kejaran untuk memperebutkan kotak itu, bahkan sampai nyawanya keluar dari fisiknya, nyawa Spider-Man. Tapi rupanya hal menarik terjadi, refleks Spider-Man masih berfungsi. Akhirnya Dr. Strange mengajak dia pergi ke alam cermin atau alam geometri. Di sanalah tempatnya Dr. Strange berkuasa. Namun di sisi lain ternyata Peter Parker atau Spider-Man pintar matematika, terutama tentang geometri, sehingga dia mampu membalikkan keadaan. Ketika Dr. Strange ingin keluar, malah sebaliknya dia dikurung oleh Peter dengan matematika. Akhirnya Spider-Man keluar sendirian dan melanjutkan rencananya. Dengan kotak itu, dia bermaksud akan mengembalikan monster-monster itu setelah diberi peluang kedua untuk bertobat. Dan si kadal sudah mengingatkan selalu ada konsekuensinya. Namun Peter masih bersikukuh. Rencananya mereka akan menyembuhkan pengaruh-pengaruh negatif itu. Dia diajak ke ruang rahasianya Peter. Dalam CCTV itu juga terlihat oleh si Happy, teman Peter. Di dalam mereka awalnya meragukan ruangan itu, namun setelah melihat mesin pabrikasi mereka sangat terkejut karena itu lebih maju dari alam semesta yang mereka tinggali. Di situ manusia listrik tampak tergiur oleh energinya dan manusia kadal tetap ditaruh di dalam truk. Mereka akhirnya
berhasil membuat alat penyembuh bagi Dokter Octopus dan langsung dicoba dan akhirnya berhasil. Namun ketika itu berhasil, Peter menyadari bahwa ada sesuatu yang lain di ruangan itu, dan ternyata itu dari Dr. Osborn. Dr. Octopus sudah bertobat dan sudah sembuh, bahkan dia mengembalikan jubah nanonya. Dan selanjutnya adalah menyembuhkan teman-teman yang lain, tapi akan kita potong sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjutkan di alur selanjutnya. Silahkan ditunggu, jangan lupa di subscribe. Banyak sekali hal-hal menarik dalam film ini. Sampai jumpa teman-teman, tunggu update selanjutnya.